السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. والحمد لله, kembali kita berkumpul pada sore hari ini pada hari Sabtu, hari yang ke-6 di bulan Ramadan pada tahun 1440 Hijriyah ini. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran karya Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita memasuki kaidah yang ke-25. Berkata Al-Allamah Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, hududullahi qad amara bihifdhiha wa naha an ta'addiha wa qurbaniha. Hududullah, al-hudud jamak dari had. Al-haddu adalah batasan, batasan dari sesuatu. Misalnya dikatakan bahwa rumah itu luasnya 10 kali 10 meter persegi, maka itu disebut haddul bait, batasan rumah atau sebidang tanah. Dan sebuah definisi juga di antara penyebutan definisi disebut al-haddu, had, sebab definisi sesuatu itu adalah merupakan
pembatasan yang memasukkan segala hal yang berkaitan dengan sesuatu itu dan mengeluarkan yang tidak termasuk darinya. Definisi puasa, definisi salat, definisi zakat, definisi haji, sebagaimana dia disebut ta'rif, dia juga disebut had, karena dia membatasi mana yang masuk ke dalam sesuatu itu dan mana yang tidak termasuk darinya, dikeluarkan darinya. Hududullah, batasan-batasan Allah. Itu kita dapati dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Wa tilka hududullah. Fala ta'taduha. Sebagaimana yang disebutkan dalam suratul Baqarah dan dalam suratul Taubah. Apa yang dimaksud dengan hududullah, batasan-batasan Allah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjaga batasan-batasan tersebut dan melarang dari i'tida, melampaui batasan itu. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla melarang dari mendekati batasan-batasan tersebut. Dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-112 Allah Azza wa Jalla berfirman wal hafizuna li hududillah. Orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang mereka senantiasa menjaga batasan-batasan itu. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke 229 Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian melampauinya. Melampaui batasan dari yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-187 ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum-hukum berpuasa, maka Allah mengatakan tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Jadi sebagian ayat menyebutkan jangan kalian melampauinya. Sebagian ayat lagi mengatakan jangan kalian mendekatinya. Apa yang dimaksud batasan-batasan Allah itu? Kata beliau, amma hududullah fahiya ma haddahu li'ibadihi minasy syara'i' adh-dhahirati wal batinah allati amarahum bi fi'liha. Yang dimaksud dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang telah Allah jadikan sebagai batasan untuk hamba-hambanya dari berbagai macam jenis syariat. Syariat yang zahir, demikian pula syariat batin. Syariat yang zahir yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir yang nampak, dan amalan-amalan batin yang berkaitan dengan amalan hati. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melakukannya. Yang Allah perintahkan untuk melakukannya. Maka itu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'murat, hal-hal yang diperintahkan dari amalan yang wajib. Demikian pula perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya.
wal muharramat allati amarahum bitarkiha. Sebagaimana batasan-batasan Allah Azza wa Jalla juga termasuk al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Perkara-perkara yang diharamkan, yang Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk meninggalkannya. Fal hifdzu laha ada'ul huquqil lazimah wa tarkul muharramati adh-dhahirati wal batinah. Maka memelihara batasan-batasan Allah Azza wa Jalla adalah menunaikan hak-hak yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, yang diharamkan secara zahir dan batin. Maka dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita memahami bahwa pengertian hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan, ada kalanya dia bermakna perkara-perkara yang diperintahkan, hal-hal yang diwajibkan kepada hamba-hambanya, yang disyariatkan kepada hamba-hambanya. Maka batasan-batasan Allah inilah yang Allah Azza wa Jalla melarang seorang hamba untuk melampaui batasannya. Hududullah, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan syariat Allah, maksudnya hal-hal yang diperintahkan, hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang dihalalkan. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melampaui batasan tersebut menuju kepada sesuatu yang menyebabkan kalian meninggalkan kewajiban atau melampaui dari perkara yang dihalalkan oleh Allah menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud batasan Allah, yang Allah Azza wa Jalla melarang hambanya untuk melampaui batasannya. Sedangkan ayat yang lain yang mengatakan tilka hududullahi fala taqrabuha, itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian mendekatinya. Larangan mendekati. Maksudnya apa? Larangan mendekati yaitu al-muharramat. Yang dimaksud batasan-batasan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian mendekati. Ya. Jadi sebagian ayat mengatakan jangan kalian melampaui, sebagian ayat lagi mengatakan jangan kalian mendekati. Jangan kalian melampaui, yaitu hal-hal yang diperintahkan, hal-hal yang disyariatkan, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian melampaui, menyebabkan kalian terjatuh ke dalam penyimpangan. Melampauinya berarti kalian meninggalkan apa yang diwajibkan, meninggalkan apa yang dihalalkan, menuju kepada perkara yang diharamkan. Ayat yang lain, fala taqrabuha, jangan kalian mendekati batasan-batasan Allah, maksudnya hal-hal yang diharamkan, yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian mendekatinya, apalagi melakukannya. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukan perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها. Maka perbuatan yang diperintahkan atau perkara yang diperintahkan untuk meninggalkannya ini ya mengarah kepada kewajiban seseorang untuk mengenal dan mengilmui batasan-batasan tersebut sebagaimana mestinya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengetahui batasan-batasan itu? Ya belajar, menuntut ilmu. Apa batasan-batasan salat? Maksudnya apa yang disyariatkan dalam menegakkan salat, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jangan kalian melakukannya. Karena kalau kalian melakukannya berarti kalian telah melampaui batasan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hal amalan-amalan yang diperintahkan untuk dilakukan. Atau perkara yang diharamkan yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Pelajari ilmu itu. Apa itu syirik? Kalian pelajari batasan-batasan syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah batasan Allah, jangan kalian mendekati. Mendekati perbuatan syirik adalah perkara yang diharamkan, apalagi melakukannya. Oleh karena itu, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, maka itu juga dilarang. Sarana menuju kesyirikan dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali apabila ada hal-hal yang maslahat yang lebih besar yang dikehendaki dari amalan tersebut. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari menziarahi kubur. Karena termasuk di antara penyebab terjadinya kesyirikan yang menimpa umat sebelumnya sebagaimana menimpa umat ini adalah fitnatul kubur. Berkaitan dengan kuburan, berlebihannya sebagian kaum terhadap orang-orang yang dianggap saleh yang telah mati, menyebabkan mereka pun menyembah kuburannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sempat melarang, lalu kemudian beliau membolehkan disebabkan karena ada maslahat yang besar. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian dari berziarah kubur, silakan kalian mengunjunginya, berziarah kepadanya. Hal itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat kalian. Maslahat yang besar dari mengingat kehidupan akhirat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dengan tetap menjaga batasan-batasan itu. Seorang dilarang bersumpah dengan selain nama Allah. Kenapa? Karena itu menjadi sarana menuju kepada asyirkul akbar, syirik besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairi Allahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi setiap muslim mempelajari batasan-batasan itu. Apa batasan kewajiban untuk kita lakukan dan jangan melampauinya, dan apa batasan-batasan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian jangan sekali-kali kita mendekatinya apalagi melakukannya. Liya'rifa ma yadkhulu fil wajibati wal huquq fayu'addiha ala dhalika alwajhi kamilatan ghaira naqisah. Agar kemudian seorang hamba itu mengetahui apa saja yang termasuk di dalam kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang harus dia tunaikan dengan cara yang sempurna dan tidak mengurangi hak tersebut. Wa ma yadkhulu fil muharramat liyatamakkana min tarkiha. Dan dia wajib untuk mempelajari apa saja yang termasuk dalam perkara-perkara yang haram agar memungkinkan bagi dia untuk meninggalkannya. Bagaimana mungkin dia bisa menganggap atau meyakini sesuatu itu haram kalau dia tidak mengilmui, dia tidak mempelajari. Maka ini semua kembali kepada kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk talabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Walihada dhamma Allahu man lam ya'rif hudud ma anzalallahu ala rasulih. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang tidak mengetahui batasan-batasan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Siapa itu? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mempelajari ilmu syariat, menyebabkan dia tidak mengerti tentang batasan-batasan tersebut. Wa athna ala man arafa dzalik, dan Allah Azza wa Jalla memuji orang yang
mengetahui batasan-batasan Allah. Wal hafizuna li hududillah. Dan orang-orang yang mengerti, memahami dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa haitsu qala ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian melampauinya. Kanal muradu biha, maka yang dimaksud batasan-batasan Allah di sini adalah ma ahallahu li ibadihi wa ma fassalahu minasy syara'i'. Yaitu apa yang Allah halalkan untuk hamba-hambanya dan apa yang Allah rinci dari syariatnya yang diperintahkan kepada umat ini agar mereka menegakkannya. Ini yang dimaksud batasan-batasan Allah. Jangan kalian melampauinya, fa innahu naha an mujawazatiha wa amara bimulazamatiha. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari melampaui batasan tersebut dan memerintahkan untuk senantiasa komitmen di dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menyebutkan beberapa permisalan. Kama amara bimulazamati ma ahallahu minat ta'ami wasyarabi wal libasi wan nikahi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hambanya untuk menetapi, melakukan apa yang dihalalkan dari makan. Kulu washrabu. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum. Silahkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan. Namun Allah Azza wa Jalla melarang dari melampaui batas. Wala tusrifu. Dan jangan kalian berlebihan. Karena berlebihan itu akan menimbulkan kemudaratan, akan memunculkan berbagai macam penyakit, memudaratkan. Maka Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada hamba-hambanya, ini batasan-batasan Allah. Makan, minum, silahkan. Halal bagi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang telah kami berikan kepada kalian berupa rezeki. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan yang baik. Maka di sini diterangkan oleh Allah, batasan Allah dalam makan yang baik, makan yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang halal. Berarti memakan, mengkonsumsi hal-hal yang memudaratkan, menimbulkan kemudaratan, menyebabkan kebinasaan, menimbulkan berbagai macam penyakit, dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk i'tida, melampaui batas. Wala tusrifu. Wa naha an ta'addi dzalik ila ma hurrima min al-khaba'ith. Dan Allah Azza wa Jalla melarang untuk melampaui apa yang dihalalkan menuju kepada sesuatu yang diharamkan dari al-khaba'ith. Wa ahalla lakumut thayyibat wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Allah menghalalkan yang baik, yang khabith, yang buruk, yang memudaratkan, yang beracun, yang memabukkan, yang menyebabkan rusaknya akal, ini semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal makan dan minum. Demikian pula al-libas, dalam hal berpakaian. Silahkan kalian berpakaian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab walbas." Silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian. Qad anzalna 'alaikum libasan
yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian dan yang menghiasi penampilan kalian. Silakan manfaatkan itu. Dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian taqwa. Taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Melampaui batasan Allah ketika seseorang berpakaian dengan pakaian yang menyebabkan dia meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah menuju kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti laki-laki memakai kain sutra, telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkecuali apabila ada hajah, ada keperluan, seperti apabila seorang terkena penyakit gatal, termasuk salah satu obatnya adalah dengan mengenakan sutra, diperbolehkan. Tapi tanpa hajah, tanpa keperluan, diharamkan. Allah Azza wa Jalla melarang bagi kaum lelaki umat ini untuk memakai emas. Tidak diperbolehkan. Maka seorang lelaki memakai cincin emas, memakai kalung emas, gelang emas, maka dia termasuk yang melampaui batas dalam berpakaian, dalam berhias. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uhilla adh-dhahabu wal hariru li inati ummati wa hurrima 'ala dhukuriha." Dihalalkan emas, dihalalkan sutra bagi wanita dari kalangan umatku. Bagi kaum lelaki diharamkan. Jadi apabila ada laki-laki memakai sesuatu dari emas, kalung, cincin dan seterusnya, maka dia telah melampaui batas menuju kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang minum khamr, mengisap ganja dan apa saja yang memabukkan, maka dia telah melampaui batas. Kenapa? Karena dia telah terjatuh ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melarang seorang hamba untuk minum, tapi yang diharamkan ketika dia melampaui batas menyebabkan dia mabuk dan yang semisal. Dan segala sarana yang mengantarkan kepada perkara yang haram yang menyebabkan dia menjadi mabuk diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram." Apa yang memabukkan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, maka sedikit saja itu sudah diharamkan. Ya. Sudah diharamkan. Ganja misalnya, dalam kadar tertentu menyebabkan seorang mabuk, kehilangan akal. Walaupun sedikit saja dia mencoba, dia sudah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Walaupun tidak memabukkan. Kenapa? Karena ketika dikonsumsi dalam jumlah tertentu menyebabkan dia mabuk. Maka sedikit saja yang dia coba, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan dan dia telah melampaui batas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati. Fala taqrabuha. Jangan kalian mendekatinya. Dan demikian seterusnya. Dalam hal an-nikah, dalam pernikahan demikian pula. Kama amara bimulazamati ma syara'ahu min al-ahkami fi an-nikahi wat-talaqi wal-'idadi wa tawabi'i dhalik wa nahaa 'an ta'addi dhalika ila fi'li ma la yajuzu syar'a. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menetapi apa yang disyariatkannya dari berbagai hukum-hukum dalam pernikahan. Ada aturan-aturannya. Pernikahan harus dengan wali. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Ketika seorang melakukan pernikahan tanpa wali, berarti dia melampaui batas
yang telah ditetapkan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah al-muhallil. Nikah al-muhallil. La'anallahu al-muhallil wal muhallala lah. Yaitu seorang lelaki yang sudah pernah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali menjadi talak bain kepada istrinya sehingga terpisah. Tidak ada lagi hubungan suami istri. Lalu kemudian tidak lama setelah itu si lelaki ini ingin kembali kepada istrinya. Dan wanita ini pun juga ingin kembali kepada suaminya. Tapi kan sudah talak bain. Fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila seorang lelaki telah menceraikan istrinya, maka tidak halal lagi istri itu untuknya. Kalau dia sudah talak 3, talak bain kubra. Hingga si wanita ini menikah dengan lelaki yang lain, lalu terjadi hubungan, lalu kemudian setelah itu mereka bercerai tanpa settingan. Tanpa settingan. Tanpa direncanakan gitu. Terjadi ya begitu saja. Adapun kalau disetting ya. Nah, gimana ini kita tidak bisa kembali lagi? Ya. Kata si laki, ya sudah kamu ya, sudah nanti saya carikan laki-laki yang kamu mau nikah dengan kamu. Nanti saya beritahu setelah kamu nikah kamu harus ceraikan lagi, ya. Sekali saja ya. Sekali saja. Awas kalau. Jangan lebih. Setelah itu cerai. Ya, wah terjadi kesepakatan. Nanti saya kasih uang kamu. Nah, jadi ini settingan. Ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tetap tidak menjadi sesuatu yang menghalalkan untuk kembali kepada yang pertama. Kenapa? Ini settingan, tidak diperbolehkan. Beda kalau dia berjalan dengan sendirinya. Maka ini termasuk bentuk melampaui batas. Nah, perbuatan zina. Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kepada hamba-hambanya jalur halal nih yang dihalalkan, pernikahan. Silakan kalian menikah. Tazawwajul wadudal walud. Silakan kalian menikahi wanita yang memiliki sifat penyayang, wanita yang diharapkan memiliki keturunan yang banyak. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah. Aku berbangga dengan jumlah umatku yang banyak pada yaumul qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah punya kemampuan, nikah. Hal itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Ini jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditempuh. Seorang melakukan hubungan di luar nikah, ingin mencari jalan pintas dengan berbagai macam alasan. Ya. Ya sulit kalau mendatangi orang tuanya pasti nolak mentah-mentah. Ya. Nah, akhirnya anaknya dibawa lari. Kalau di Sulawesi istilahnya silariang. Ya, dia membawa lari anak orang di luar nikah. Haram. Haram. Melakukan hubungan di luar pernikahan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bareng tanpa ikatan pernikahan. Bahkan kebiasaan orang-orang kafir yang ada
Sekarang ini mereka biasa. Ya. Si wanita yang sudah dalam kondisi hamil tanpa pernikahan biasa bagi mereka. Sampai punya anak pun biasa. Tinggal bareng serumah tapi belum menikah. La ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati perbuatan zina dilarang, apalagi melakukannya. Maka segala hal-hal yang dapat menyebabkan seorang terjerumus ke dalam perbuatan zina diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Segala sarana. Dilarang berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Dilarang seorang itu memandang ajnabiyah, wanita asing yang bukan mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Al-Fadl Ibn Abbas untuk memalingkan pandangannya ketika beliau sempat memandang seorang wanita. Isrif basarak, palingkan pandanganmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla melarang seorang wanita melembutkan suaranya, sengaja melantunkan suaranya, melemah lembutkan suaranya di hadapan laki-laki yang asing baginya, bukan mahramnya, yang ini dapat menimbulkan fitnah. Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah merupakan sarana yang ditutup oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk melakukan perjalanan safar tanpa mahram. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang tidak dikehendaki dari zina. Maka ditutup pintu tersebut. Saddun lidzari'ah, untuk menutup sarana menuju kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal silakan kalian tempuh jalur-jalur yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dalam hal pernikahan. Wat talaq, demikian pula dalam hal talak. Dalam hal perceraian ada batasan-batasan. Batasan perceraian 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Ada sebagian, subhanallah, setiap bertengkar suaminya mengatakan, kamu saya cerai. Besok tengkar lagi, kamu saya cerai. Dalam sebulan 30 kali dia mengucapkan itu. Marah sedikit, kamu saya cerai kamu. Begitu mudahnya dia mengucapkan kata cerai. 3 kali itu sudah selesai urusan. Kamu tidak ada lagi hubungan apapun dengan yang sebelumnya menjadi istri kamu. Kamu jatuhkan talak kepadanya. Sampai 3 kali selesai. Ini hampir tiap hari. Setiap marah, cerai, cerai, cerai. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini i'tida, melampaui batas. Talak dengan talak bid'ah juga diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mentalak, menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan istri sedang haid, tidak diperbolehkan. Atau dalam keadaan dia menjatuhkan talak kepada istrinya di saat istrinya suci yang dia telah berhubungan di masa sucinya itu. Ini juga tidak diperbolehkan, talak bid'ah. Kecuali apabila si istri dalam keadaan hamil diperbolehkan. Nah, ketika dijatuhkan talak ada masa-masa iddah. Masa-masa iddah ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, merupakan masa penantian yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, ada masa iddahnya.
walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Orang yang meninggal dan meninggalkan istri, maka istri tersebut menanti masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini masa iddah, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk datang melamarnya walaupun sekedar sindiran. Nah, tidak diperbolehkan di masa iddah tersebut. Tunggu sampai selesai masa iddahnya. Terkecuali apabila seorang wanita dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Wanita yang dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Kalau hari Rabu suaminya meninggal, besoknya dia melahirkan anaknya, selesai berarti. Masa iddahnya selesai. Atau terjadi perceraian, kan ada masa iddah juga. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak, yang dicerai, maka ada masa iddahnya selama 3 kali quru. 3 kali haid. Khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, yang zahir wallahu taala alam, yang dimaksud 3 quru yaitu 3 kali haid. Maka ditunggu masa iddahnya ini. Nah, ketika seorang suami menjatuhkan talak 1, menjatuhkan talak 2, selama masa iddah ini belum berakhir, maka istri yang dijatuhkan kepadanya talak masih tetap berstatus sebagai istri sah baginya. Ya, masih tinggal bareng. Walaupun sudah dijatuhkan talak 1 atau talak 2. Sampai selesai masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, berarti sudah asing, sudah harus berpisah. Tidak ada lagi hubungan pernikahan. Nah, selama dia dalam masa iddah, status istri adalah istrinya. Dia tetap berhak mendapatkan kewajiban nafkah. Saya mendengar ada sebagian ikhwan berbuat zalim kepada istrinya dengan alasan saya sudah menjatuhkan talak kepadanya, lalu kemudian tidak lagi diurus, tidak lagi bertemu dengannya, tidak lagi dinafkahi. Ya. Padahal yang dia jatuhkan mungkin talak 1, talak 2, bukan talak bain kubra. Talak 1, talak 2, belum selesai masa iddah sudah diterlantarkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini merupakan bentuk i'tida, melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajari agama Allah. Pelajari hukum-hukum seputar pernikahan, pelajari hukum-hukum seputar perceraian, pelajari tentang masa-masa iddah. Apa yang dimaksud talak sunnah, apa yang dimaksud talak bid'ah, pelajari itu. Agar kemudian seorang ketika menemukan persoalan dalam rumah tangga, dia mampu menyelesaikan dengan cara yang syar'i. Ya, tidak sekedar emosi lalu sudah tidak peduli lagi kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa kama amara bil muhafadzah ala ma fassalahu min ahkamil mawarith wa luzumi haddih. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk senantiasa menjaga hukum-hukum yang telah dirinci oleh Allah tentang hukum-hukum warisan dan menetapi batasan-batasannya, jangan melampauinya. Wa naha an ta'addihi dzalik,
dan Allah melarang dari melampauinya. Wa taurithu man la yarith wa hirmanu man yarith, memberi warisan kepada orang yang bukan ahli waris dan mencegah harta warisan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan warisan itu. Wa tabdilu ma faradahu wa fassalahu bighairi, lalu kemudian mengganti dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga banyak di antara kaum muslimin yang jahil tentang hukum-hukum pembagian warisan. Ya. Masalah pembagian laki-laki dan perempuan, mereka membagi, sudahlah sama saja. Ya. Bahkan sebagian anak wanita menuntut harta warisan yang lebih daripada pendapatan anak laki. Alasannya apa? Saya berapa tahun saya menjaga ibu saya. Subhanallah. Seakan-akan berbakti kepada kedua orang tua itu harus ditebus dengan harta. 10 tahun saya sendiri yang merawatnya. Kalian di mana? Kalian sibuk dengan urusan kalian sendiri. Saya yang merawatnya dari awal sampai kemudian dia meninggal. Saya merawatnya. Saya harus mendapatkan bagian yang lebih. Masya Allah. Ini melampaui. Engkau merawatnya, insya Allah engkau mendapatkan keutamaan yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau yang berbakti kepada orang tuamu. Ya. Jangan dinilai dengan harta. Urusan harta warisan itu sudah ada aturannya. Tidak boleh diganggu gugat. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falaha nisf wa li abawayhi. Yani subhanallah, disebutkan secara rinci tentang hukum-hukum pembagian warisan itu. Seseorang meninggal dan dia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 3 anak wanita. Hartanya 1 M. Anak laki-laki dapat berapa? Hartanya, saya ulangi yang lebih mudah aja. 2 anak laki-laki, 3 anak wanita. Hartanya 7 M. Berapa pendapatan laki-laki? Anak 1 anak laki-laki. Hah? Ada suara sebelah kanan. Hah? Berapa? Mana yang suaranya? Hah? 2 M. Ya. Ember. 2 M untuk 1 anak laki-laki. 7 M berarti kan setiap anak laki-laki dihitung 2, setiap anak wanita dihitung 1. Anak wanita 3. 2 anak laki-laki berarti seluruhnya dihitung 4. Berarti 7, harta dibagi 7. Anak laki-laki mendapatkan 2 dari 7, yaitu 2 M. Wanita, setiap anak wanita 1 M. Ada seorang meninggal, ini murojaah sedikit. Ya, sudah berapa tahun kita tidak pernah murojaah warisan. Seorang meninggal, dia meninggalkan seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak wanita. Siapa yang bisa? Pak Dzulkarnain. Antum senyum biasanya senyumnya mengeluarkan jawaban.
meninggalkan ayah, ibu dan seorang anak wanita. Anak wanita berapa? Setengah. Nah, anak wanita setengah. Ibu? Seperdelapan itu khusus untuk istri. Tidak ada yang lain. Seperdelapan khusus untuk istri. Kalau suami meninggal punya anak. Ibu 1/6, sudus 1/6. Bapak sisa. Masya Allah, bapak dapat sisanya. Walhasil, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini penting untuk dipelajari. Agar kita mengetahui ini batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum waris. Nah, kadang-kadang subhanallah, yang bukan ahli waris sok merasa jadi ahli waris. Ketika ditanya hubungan, enggak ada hubungan sama sekali. Ya. Hubunganmu apa? Loh, saya pernah tinggal bareng dengan dia. 5 tahun saya bersama dia. Oh, sahabat kental karib. Iya, sekental-kentalnya persahabatan itu kalau tidak ada hubungan kekerabatan yang menyebabkan dia menjadi ahli waris, bukan ahli waris. Ini saya berhak mendapatkan warisan. Kamu siapa? Saya telah diadopsi untuk menjadi anak angkat daripada keluarga ini. Itu bapak saya yang meninggal. Saya sudah diadopsi menjadi anaknya. Tabanni. Maaf, adopsi anak sudah diharamkan di dalam agama Allah. Dihapus hukumnya. Tidak ada lagi namanya adopsi anak. Pengangkatan si fulan menjadi anak. Tidak ada. Nah, dia adalah anak yang datang dari rahim yang lain, bukan dari hasil hubungannya, maka bukan anaknya. Walaupun sepanjang hidupnya sejak bayi dia tinggal bersamanya, walaupun ditetapkan dalam pengadilan itu dianggap sebagai anaknya, walaupun itu adalah hukum jahiliyah dahulu. Yani sempat dihalalkan di masa Islam, lalu kemudian setelah itu dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertegas hukum tersebut ketika Allah Azza wa Jalla menghalalkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahash. Padahal Zainab bintu Jahash adalah istri dari anak angkat yang pernah diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anaknya, Zaid bin Harithah. Pernah dia dianggap sebagai anak Rasulullah, Zaid bin Muhammad. Lalu dihapus hukum itu. Nah, maka tidak ada memberikan harta warisan kepada orang yang bukan ahli waris adalah merupakan bentuk kezaliman, apalagi terhadap ahli waris yang lain. Walaupun tinggal sepanjang hidupnya bersama orang ini, ya. Dia punya anak angkat. Kemudian karena dia tidak, misalnya dia tidak memiliki anak, ya, dari keturunannya, yang dia miliki anak angkat. Kemudian dia punya saudara, ya, saudara lelaki atau saudara wanita. Nah, kata dia, wah, ini saudara-saudara saya tidak pernah ngurusi saya. Selama saya sakit tidak pernah saya diurusi. Jenguk pun tidak. Saya tidak mau harta saya dibawa oleh mereka. Subhanallah. Meninggal, maka dia menginginkan semua harta itu diambil oleh anaknya. Ini anak angkatnya. Kezaliman. Ini tidak diperbolehkan. Bagaimanapun juga saudara-saudara tersebut punya hak dari harta yang kamu miliki. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, batasan-batasan Allah. Wa haitsu qala, dan ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha, itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian mendekatinya. Apa maksud mendekati? Kanal muradu bidzalik al muharramat, yang dimaksud batasan Allah jangan kalian mendekatinya adalah perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qawlahu, karena firman Allah fala taqrabuha,
jangan kalian mendekatinya. Nahyun an fi'liha wa nahyun an muqaddimatiha wa an asbabiha al-musilati ilaiha wal mukhi'ati fiha. Larangan untuk melakukan yang diharamkan itu, dan larangan dari melakukan pendahuluan-pendahuluannya dan sebab-sebab yang dapat mengantarkan seorang kepada perkara yang diharamkan dan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalamnya. Kama nahahum 'anil muharramati 'alas shaim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berpuasa. Wa bayyana lahum waqtas siyam, lalu kemudian Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya waktu berpuasa, bahwa waktu berpuasa itu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Di malam hari silahkan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian bersenang-senang dengan istri kalian di malam hari, di malam Ramadan. Wa kama harrama 'alal azwaj ay ya'khudhu mimma atau azwajahum. Na'am. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian mendekati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaim, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mencium istrinya Aisyah, ya, dan yang lainnya dalam keadaan beliau berpuasa. Aisyah mengingatkan, walakinnahu kana amlakakum li arabihi, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mampu untuk menahan diri dari melampiaskan syahwatnya ketika berpuasa. Nah, ini tanbih, peringatan. Ya, jangan sampai kalau kalian kebablasan, itu yang jadi masalah. Bermasalah puasanya. Kalau sampai kebablasan. Di malam hari silahkan. Seorang suami, dia berhubungan dengan istrinya di malam hari sampai memasuki waktu subuh, azan subuh, dia dalam keadaan junub dan belum sempat mandi. Sah enggak puasanya? Hah? Sah enggak? Abu Sofwan, sah enggak puasanya? Seorang berhubungan di malam hari sampai masuk waktu subuh, dia masih dalam keadaan junub, tidak sempat mandi besar, mandi untuk mengangkat hadas. Sah tidak puasanya? Hah? Hati-hati senyum-senyum, nanti masalah. Hah? Sah. Walaupun dalam keadaan junub, sudah masuk waktu subuh dia junub, belum mandi, sah tidak? Sah. Nah, sah. Yang tidak boleh adalah hubungan. Ya. Tapi kalau dia belum sempat mandi, ya, sampai masuk waktu subuh dia dalam keadaan junub, maka itu tidak mempengaruhi puasanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami itu. Beliau masih dalam keadaan junub dan beliau berpuasa, belum sempat mandi. Hal itu diperbolehkan. Wa kama harrama 'alal azwaj ay ya'khudhu mimma atau azwajahum syai'an illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah, sebagaimana Allah mengharamkan kepada para suami untuk mengambil apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka dari mahar, kecuali apabila istri-istri itu melakukan satu perbuatan mungkar yang jelas, seperti dia melakukan perselingkuhan, melakukan perbuatan zina dengan yang lain. Nah, maka diperbolehkan untuk mengambilnya. Wa kama
Qala tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan Allah, jangan kalian mendekatinya. Wa kama sarraha bil muharramat fi qaulih, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan tegas tentang perkara-perkara yang diharamkan dalam firman-Nya, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati tidak boleh, apalagi melakukannya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan, jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan kemampuan kalian mengelola dengan cara yang paling baik, yang menghasilkan manfaat dan kemaslahatan yang kembali kepada harta anak yatim tersebut. Fal khairu was sa'adatu wal falah fi ma'rifati hududillah, maka kebaikan, kebahagiaan, kemenangan adalah ketika seseorang mengenal batasan-batasan Allah itu. Wal muhafazati 'alaiha, dan menjaga dan memelihara batasan tersebut. Kama anna asla kulli syarr wa asbab al-'uqubati al-jahlu bi hududillah, sebagaimana asal mula setiap kejahatan dan sebab-sebab munculnya hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat disebabkan karena kejahilan terhadap hukum-hukum dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu. Atau tarkul muhafazati 'alaiha, atau meninggalkan untuk menjaga dan memelihara batasan tersebut. Awil jam'u bainasy syarrain, ataukah dia mengumpulkan dua kejahatan ini. Dia jahil lalu tidak ada keinginan untuk menjaga dan memelihara batasan-batasan Allah. Dua-duanya adalah keburukan. Kalau digabungkan keduanya, maka akan semakin memperburuk hamba tersebut, aliyadzubillah. Oleh karena itu penting bagi kita mempelajari batasan-batasan ini. Maka menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan jangan kita melampauinya, dan yang diharamkan jangan sekali-kali kita mendekatinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.